Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam persekutuan kita di awal pekan ini untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Dan untuk firman yang akan kita dengarkan pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami merasakan bagaimana Tuhan menyertai, membimbing, dan menuntun kehidupan kami. Banyak hal yang kami rasakan baik suka maupun duka. Dan kami merasakan apapun yang kami rasakan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga pada hari ini kami juga sudah bersiap untuk mendengarkannya. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kami. Nyatakanlah suara hati Tuhan, kehendak Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 7 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali belajar mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, mengenal lebih dalam lagi tentang siapakah Tuhan yang kita sembah dari pengalaman perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan menuntun bangsa ini. Tapi pada saatnya ternyata bangsa ini tidak setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu bangsa ini terhukum. Hukumannya adalah mereka tidak mampu melawan musuh yang harus mereka lawan. Malah mereka dikalahkan. Oleh karena itu bangsa ini sudah mengalami kegagalan, mengalami hambatan untuk menguasai tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tapi dalam keadaan demikian sebenarnya Tuhan tidak tega kalau bangsa Israel terus-menerus tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya karena dosanya. Tuhan membuka jalan karena Tuhan tidak mau membiarkan bangsanya tetap dalam kondisi yang demikian. Bangsanya tidak sampai kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikan. Maka Tuhan membuka jalan dengan cara menguduskan bangsa Israel dari dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Apa itu dosanya? Dosanya adalah ketika bangsa itu memasuki satu daerah, mereka tidak boleh mengambil apapun yang ada di daerah itu.
termasuk ternaknya, termasuk hartanya, emasnya dan sebagainya. Tidak ada yang boleh diambil. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa lebih besar yang akan Tuhan berikan daripada apa yang mereka dapatkan atau temui di daerah tersebut. Tapi bangsa Israel, ada yang melihat barang-barang itu sehingga dia mengingininya dan mengambilnya. Dia menggunakan akalnya. Mengapa mesti ini dibuang? Mengapa harus dimusnahkan? Sehingga dia merasa sayang dan akhirnya menyimpannya, menaruhnya di bagian dari barang-barang yang dia miliki. Dan ini adalah kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan jangan. Tapi bangsa ini menggunakan akalnya, memakai pikirannya dengan merasakan bahwa sayang. Dan mungkin dia katakan ini berguna untuk saya, berguna untuk keluarga saya. Sementara Tuhan sudah mempersiapkan apa yang baik untuk bangsa Israel dan semua keluarga-keluarga bangsa Israel. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan dianggap dosa. Tuhan tidak menghendaki perbuatan mereka. Maka mereka harus dikuduskan, mereka harus dibersihkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mereka menguduskan dirinya, mereka akan tetap di pihak yang kalah. Oleh karena itu, apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah setengah-setengah dalam memberikan perintah. Baik dalam pelaksanaannya maupun dalam konsekuensinya. Artinya bahwa perintah itu harus dilaksanakan dan Tuhan pasti akan memberikan upah. Perintah dilaksanakan dan pasti akan mendapat upah. Artinya bahwa kalau dilaksanakan dengan baik, Tuhan memberikan upah. Kalau dilanggar, Tuhan akan memberikan hukuman. Dan bangsa Israel tidak melaksanakan dengan baik. Akhirnya dia dihukum, dia kalah dalam melawan musuh-musuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah pilihan. Patuh atau melawan atau melanggar kehendak Tuhan. Sudah banyak firman yang kita dengarkan. Sudah banyak kehendak Allah yang kita tahu dan kita dengarkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus memilih. Kita mau patuh atau tidak. Patuh akan diberkati, melanggar akan dihukum. Karena di dalam Tuhan, Dia ingin kepatuhan kita juga 100%. Totalitas hidup kita. Kalau kita melihat bahwa di dalam hidup kita, dalam kepatuhan kita di dalam Tuhan, di dalam itu harus ada iman yang menguasai hidup kita, yang mengendalikan iman percaya kita. Kalau iman yang menguasai berarti jangan terlalu mendominasi atau diajari oleh akal pikiran. Kalau kita melihat bagaimana pengalaman Judas, pikirannya, dia katakan kalau kuterima uang, Tuhan pasti membebaskan dirinya walaupun dia ditangkap. Sementara uang itu sudah bisa menjadi kas kami. Itu pikiran si Judas. Tapi disinilah letak kesalahan. Ternyata di dalam kita mengikuti patuh kepada Tuhan, di dalam iman kita, tidak boleh terlalu atau tidak boleh dicampur dengan akal yang melogikakan berkat Tuhan. Atau berkali-kali mengalihkan, mengurangi, menambahkan cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Karena apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sepintar apapun kita tidak akan mampu memahami rancangan Tuhan, dan kita tidak akan mampu mengalih-alihkan, menghitung-hitung tentang apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman bangsa Israel, kita diajak untuk total seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan. Jangan kita pergunakan pikiran kita, akal kita, atau perkalian atau pembagian yang bisa kita pikirkan. Karena di luar itu Tuhan lebih berkuasa. Di atas semua pikiran kita, Tuhan lebih berkuasa. Dia lebih mampu memberikan apa yang terbaik
Oleh karena itu, ketika ada salah dalam hidup kita, tidak ada yang terbaik. Jalan yang terbaik adalah mengaku dan bertobat. Menjadi perenungan kita, coba lihat hidup kita. Kita merenung pada saat ini. Kita melihat hidup kita. Kita lihat keadaan kita. Bahagia atau duka yang kita rasakan. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang harus diperbaiki? Sudah banyak kita mendengar firman Tuhan. Sudah banyak kita mengetahui tentang kehendak Tuhan. Apakah kita dengan sepenuh hati melakukannya? Ataukah kita hanya sekedar melakukan apa yang kita suka? Tapi ketika yang kita tidak suka, kita tidak lakukan. Apalagi itu menyenangkan hati kita, menyukakan mata kita, menyukakan hati kita. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kadang-kadang kita membuat secara logika, ya ini kan tidak apa-apa. Berhentilah dalam berpikir seperti itu. Dan jangan lakukan lagi. Percayalah bahwa Tuhan mampu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Melebihi dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berikanlah hati kita sepenuh hati. Diri kita dengan 100% untuk patuh, taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Maka percayalah, damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita akan Tuhan berikan, akan menjadi milik kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kembali kami merasakan bahwa semakin dalam pemahaman dan pengertian kami tentang Tuhan, tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk percaya dengan sepenuh hati kami. Totalitas hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhan pakai seturut kehendak Tuhan. Dalam kepatuhan kami akan apa yang Tuhan inginkan, perintahkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan sudah berikan akal kepada kami. Namun melalui firman ini kami diingatkan bahwa akal tidak boleh menguasai kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh meyakini dan mengimani apapun Tuhan bisa lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh patuh kepada Tuhan. Ketika kami disuruh memilih, kami boleh selalu memilih yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman ini bertumbuh di dalam kehidupan kami, yang akan membangun kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Hidup kami semakin berguna bagi sesama kami dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami pada hari ini. Apapun yang kami pikirkan, lakukan dan berbuat, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini menjadi hari yang penuh dengan bahagia, sukacita, dan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dalam permohonan di dalam doa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada hari ini. Biarlah damai yang sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kita, akan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Ya Bapa.